Pemprov DKI Jakarta telah selesai merevitalisasi jembatan penyeberangan di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Berkonsep kapal pinisi, jembatan dengan desain futuristik ini mendapat respon positif dari warga. Sejak Sabtu pagi, jembatan penyeberangan orang yang berbentuk mirip dengan kapal pinisi di Jalan Sudirman nampak ramai oleh warga, baik para pejalan kaki maupun pesepeda yang menyambut positif kehadiran fasilitas JPO baru di pusat kota Jakarta tersebut. Proyek revitalisasi JPO 3 lantai yang dimulai sejak 2019 ini dilengkapi dengan teknologi canggih seperti kamera pengintai, pendeteksi beban, serta elevator, khususnya bagi pesepeda dan penyandang disabilitas. JPO yang telah diresmikan oleh Gubernur Anies Baswedan pada 10 Maret lalu diharapkan tak hanya mampu menambah kenyamanan masyarakat dalam menyeberang, melainkan juga bisa menjadi ikon baru ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan jembatan penyeberangan orang yang juga berfungsi sebagai jembatan penyeberangan sepeda di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada Kamis 10 Maret lalu. Untuk informasi selengkapnya saat ini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Clarissa Aradia. Clarissa, bagaimana respon warga yang melintasi jembatan pinisi ini dan apa yang paling menarik di sana? Baik Lady, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa pada hari Kamis lalu, tepatnya pada tanggal 10 Maret 2022, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meresmikan fasilitas umum baru tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, yakni jembatan penyeberangan orang dan juga jembatan penyeberangan sepeda. Jembatan sepanjang 66 meter dengan lebar 2,5 meter ini didesain secara unik dan juga futuristik dengan menyerupai kapal pinisi, sehingga JPO ini dinamakan dengan JPO kapal pinisi. Nah, pada akhir pekan pertama pasca dibukanya dari fasilitas umum baru ini, kami memantau sejak pagi bahwa antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk bisa menikmati dan juga berakhir pekan di area jembatan ini. Meskipun begitu bisa dilihat ya bahwa di belakang saya sekarang tidak seramai tadi pagi karena tadi juga hujan sempat turun di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat ini, Lady. Namun berbagai macam aktivitas bisa dilakukan di atas jembatan penyeberangan orang ini. Antara adalah untuk melakukan lari pagi ataupun juga jalan santai, kemudian juga karena berlokasi di tempat yang strategis atau di pusat kota, tempat ini juga cocok untuk dijadikan sebagai tempat untuk bersuah foto dengan latar belakang yang indah, yakni latar belakang gedung-gedung perkantoran. Kemudian Lady, tadi kami juga sempat menjajal jembatan penyeberangan orang ini, dan ketika kita berjalan ke area lantai 2-nya, kita juga akan menikmati adanya mini galeri ataupun juga zona apresiasi untuk bisa menghormati mereka atau para pahlawan tenaga kesehatan yang telah gugur ketika berjuang melawan pandemi COVID-19 di ibu kota. Kendati masih terdapat sebanyak 37 nama yang terpatri, Pemprov DKI Jakarta menyebut pihaknya ke depannya akan menambahkan sejumlah nama-nama para tenaga kesehatan yang gugur selama pandemi ini. Nah, untuk bisa mendukung dan juga menambah kenyamanan dan juga keamanan para penggunanya, area jembatan penyeberangan orang kapal pinisi ini juga dilengkapi sejumlah fasilitas, antara lain adalah kamera pengintai atau CCTV, kemudian juga terdapat sensor beban. Kemudian juga di sini yang menarik adalah terdapat elevator yang luas sehingga bisa memuat hingga 30 orang atau setara dengan 3.000 kg. Di sisi lain, di sisi tengah dari area kapal pinisi ini ataupun JPO kapal pinisi ini, Lady, juga sudah terintegrasi dengan moda transportasi Transjakarta, khususnya adalah halte karet, sehingga sangat memudahkan mereka para pekerja yang berada di area kawasan Jalan Jenderal Sudirman ini. Kemudian meskipun di balik kemewahan dan juga kemegahan dari JPO kapal pinisi ini, saya masih melihat adanya satu kekurangan dari jembatan ini, yakni tidak terdapatnya area ataupun juga jalur khusus penyandang disabilitas tunanetra. Tentunya dalam hal ini pihak dari Pemprov DKI Jakarta mesti bersikap terbuka terhadap kritik dan juga saran yang tentunya bisa membangun dan juga memperbaiki fasilitas-fasilitas umum yang ada di kawasan ibu kota Jakarta. Tentunya hal ini juga harus sejalan dengan kolaborasi ataupun juga kerjasama dengan seluruh pihak tanpa terkecuali mereka ataupun juga para pengguna jalur penyeberangan orang ini, yakni dengan menjaga kebersihannya, Lady. Karena pada pagi hari tadi saya juga sempat memantau bahwa ada sejumlah warga yang malah meninggalkan sampah bekas minumnya mereka di area
jalur penyeberangan orang ini dengan alasan tidak terdapatnya tempat sampah di area jembatan penyeberangan orang. Tentu hal ini juga harus menjadi catatan sehingga kita semua menyadari bahwa fasilitas umum adalah milik bersama dan harus dijaga bersama-sama pula. Lady. Baik, terima kasih Clarissa Aradia untuk informasi Anda melaporkan langsung dari Jakarta.